teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia gak butuh panggung. Emang gak butuh panggungnya. Hening. Karena tagline kita tuh penting banget. Emang kadang-kadang gitu ya. Kita ditemukan ya usia, ditemukan dengan nama podcast, ditemukan dengan tagline. Dan pada akhirnya aku mau cerita soal panggung sih. Nah, bagaimana tuh? Panggung itu selain panggung sandiwara, tapi kayak lagu dong ya. Lagu ya. Tapi untuk bersandiwara, bahkan untuk bersandiwara pun harusnya ada kesiapan gitu ya. Panggung itu kan tempat orang-orang yang siap tampil sebenarnya. Cuman belakangan ini aku punya pengalaman buruk terkait dengan orang-orang yang diberikan kesempatan untuk tampil tapi tidak mempersiapkan diri dalam penampilannya, dan uniknya gitu ya, merasa senang-senang aja persiapannya tuh di panggung gitu, ya ampun. Jadi panggung itu bukan tempat untuk tampil tapi tempat untuk latihan. Kalau latihannya itu hanya pada akhirnya melelahkan dirinya saja, kan kalau di panggung tuh harusnya sudah siap tampil ya. Tapi kalau dipakai waktu untuk latihan, kalau hanya melelahkan dirinya ya nggak apa-apa, tapi jangan juga melelahkan orang lain. Sayangnya kadang-kadang kalau orang nggak siap tampil, pada akhirnya bukan hanya mendatangkan duka bagi orang lain yang nonton gitu ya, apaan sih? Tapi pada akhirnya datangin luka bagi banyak pihak. Orang kalau mau tampil di panggung tuh ada banyak kru yang menyekitarinya. Itu kadang-kadang suka nggak dipikirin tuh, karena asal-asalan gitu Nausi. Iya, emang akhir-akhir ini mungkin banyak juga ya. Oh, gue berasa banget ya melihat orang di panggung. Ya panggung kehidupan lah maksudnya ya. Kadang-kadang kita juga seringkali tidak sadar kita sebenarnya juga berada pada panggung yang kita diberikan kesempatan untuk manggung gitu ya, untuk manggung. Tapi seringkali ketika kita lagi mau manggung itu ya udahlah, yang penting asal manggung, asal jalan. Tapi kita nggak pernah melihat kesempatan manggung itu sebagai kesempatan untuk kita nih, ini tahapannya bagaimana nih supaya kita bisa tampil maksimal gitu ya, tampil yang terbaik gitu kan. Bagaimana kita belajar untuk, karena gini, kadang-kadang gini Non, kadang-kadang sebenarnya waktu tampil orang tuh di atas panggung tuh berapa lama sih, ya nggak? Kan kita kalau waktu tampil di panggung tuh kan ada durasi, misalnya contoh, oke lah bicara ini salah satu apa tuh, kok aku lupa sih, ajang pencarian bakat lah, bicara tentang vokal ya. Itu kan kadang-kadang kan kalau bicara tentang ajang pencarian bakat dalam hal menyanyi, itu kan sebenarnya nasib mereka itu hanya ditentukan oleh 1 menit sekian gitu ya. Benar. Iya kan? Dan itu nggak boleh. Dan lo harus memanfaatkan 1 menit sekian itu dengan bisa membuat penonton ataupun orang-orang yang akan menilai, yang memberikan pendapat tuh terkesima, wow Dewan gitu juri, ya. Dewan juri, coach, judge, segala macam lah itu nama mereka. Nah, dan lo nggak mungkin pas hari H-nya lo cuman oh ya pokoknya gue mau penggal lagunya di sini kelar. Nggak mungkin. Dan itulah sebabnya kalau kita melihat ajang itu, betapa 1 menit sekian itu betul-betul mereka persiapkan, improvisasinya diperhitungkan, sehingga ketika nyanyi 1 menit sekian itu orang bisa dengarnya berasa konser. Jadi memang, dan itu menurutku adalah tipikal orang yang sungguh-sungguh memanfaatkan panggung sehingga dia bisa memikirkan strategi apa yang dia mau buat, dia bisa perhitungkan waktu yang dia harus persiapkan untuk bisa menyanyi 1 menit sekian itu, sehingga ya yang tampil tuh bagus gitu ya. Jadi nggak asal-asalan waktu mau sepotong-potong. Nah, makanya aku dari apa yang tadi juga Diko bilang sama yang tadi aku baru cerita itu, makanya kayaknya kita sekarang mau ngomongin soal berkaitan dengan jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin nih. Pemimpin yang pastinya tampil di panggung juga gitu. Nah, dan kadang-kadang kan pemimpin juga ada durasinya ya Non ya. Benar banget. Ada yang tenggang waktunya berapa tahun, ada yang tenggang periodenya berapa lama begitu kan. Nah, mampu nggak kira-kira mereka bisa
memberikan durasi yang diberikan kepada mereka itu dengan baik supaya jangan jadi pemimpin yang asal-asalan gitu kan. Supaya durasinya tuh berkontribusi gitu loh. Iya. Jadi nggak cuma bicara masuk gue. Iya, kalau cuma bicara durasi habis itu selesai kelar nggak ngapa-ngapain ya karena tadi nggak ada persiapan, nggak salah-salah dan lain sebagainya. Jadi kita mau bahas soal apa nih sih? Kalau gitu. Jadi mungkin kita mau sharing sedikit ya tentang menurut Petri sendiri, bisa nggak Pet bagi apa sih yang perlu kita pahami supaya kita jangan jadi pemimpin yang asal-asalan deh gitu ya. Apa yang perlu dimiliki oleh setiap orang sehingga ketika kita diberikan panggung gitu ya, bukan sekedar untuk tampil ya Non ya, bukan sekedar tampil tapi betul-betul kita tadi yang kau bilang memberikan kontribusi yang terbaik gitu ya dari apa yang sudah dipercayakan. Iya. Nah, sebenarnya kita berdua sharing ya soal sebenarnya jangan kalau gitu seorang pemimpin itu jangan asal mimpin seperti yang tadi kita bahas soal panggung, sama mimpinya jangan ngasal, dia harus punya visi gitu ya. Mungkin teman-teman bingung ini mimpinya jangan ngasal ya, maksudnya nantilah dengar lah ya. Iya, karena kan sebenarnya salah satu hal yang hakiki dari kepemimpinan selain dia harus memengaruhi, tapi dia memengaruhinya itu pasti dengan sebuah visi gitu ya. Visi kan bicara mimpi. Kalau dari visinya saja sudah ngasal, mau dibawa kemana pas orang-orang dibangunkan gitu untuk kemudian meraih mimpi, ya pasti ngasal juga, pasti ngaco juga gitu. Nah karena itu sebenarnya kita mau bahas soal pemimpin-pemimpin itu harus punya ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Ya, meskipun minggu lalu kita bahas yang buruk-buruk, tapi kemudian dari situlah berangkat kita mau bahas yang salah satu bagian dari kepemimpinan ya, ciri kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang otentik sih gitu. Memang orang harus berlatih sebelum dia tampil, tapi latihannya latihan yang natural. Jangan berlatih untuk menggunakan topeng saat dia akhirnya tampil gitu. Kita dulu tuh. Itu lagi. Ini karena kayaknya banyak yang lagi pakai topeng soalnya sih. Iya. Masuk. Jadi kita mau bahas soal itu kali ya Usia. Pemimpin, salah satu ciri kepemimpinan itu pemimpin otentik sih. Otentik, original. Itu lagi identik. Asli. Dia betul. Dia tulen ya. Dia kan dia nggak sekadar supaya orang lihat citranya baik saja, tapi itu lahir dari sebuah semangat melatih diri dan memberi. Jadi betul kita harus tampil apa adanya, tapi jangan asal-asalan. Nah, pemimpin otentik itu dia tampil apa adanya, bukan tampil asal-asalan. Beda Yosi ya. Kalau tampil apa adanya itu kan memang itulah dirinya. Tapi kalau tampil asal-asalan dia nggak tahu tempat. Misalnya Yosi, kita lah. Kalau mau bicara soal sebagai perempuan, kalau lihat dari wajah-wajah kita berdua ini, soal dandan pun kayaknya minimalis banget kita. Kalau bahasa ngangkat dirinya terlalu flawless ya. Flawless. Nah itu benar. Tapi kita tahu gitu. Ada saatnya kita bilang bahwa ini flawless. Kita tahu bahwa ada tempat-tempat tertentu yang kita harus menampilkan diri sesuai dengan konteksnya. Itu bukan palsu ya teman-teman ya. Ada orang-orang yang berpikir berarti mudah dong. Kalau asal-asalan berarti rembes saja, habis keramas langsung pergi pimpin ibadah kan dan sebagainya. Itu beda banget dengan pemimpin otentik. Jadi bicara asli bukan bicara soal nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh melatih diri supaya lebih baik, tapi justru dia melatih diri supaya lebih baik. Tapi ada beberapa cirinya tuh sih. Yang pertama apa sih? Masuk. Gue kaget gue disuruh yang pertama. Menurut ini ya, beda teman-teman, ini ciri-ciri menurut Cruz. Bacanya gimana? Ya Cruz lah ya, Cruz di tahun 2013 lah. Yang pertama itu pemimpin otentik itu dia harus punya self-aware. Apa tuh? Dan tulus. Self-aware dan tulus gitu ya. Artinya bahwa dia tahu apa yang menjadi kekuatannya, dia tahu apa yang menjadi kelemahannya, serta dia tipikal emosionalnya nih kayak apa gitu ya. Apakah cenderung sensitif atau cenderung
cuek-cuek bagaimana gitu ya. Tapi di satu sisi ketika dia mampu mengetahui gitu ya apa yang menjadi kelemahannya, dia nggak menganggap itu sebagai aib ya, nggak menganggap itu sebagai aib, tapi bagaimana justru dengan dia sadar apa yang dia apa yang jadi bagian dari dirinya yang lemah itu, justru dia berusaha untuk meningkatkan apa yang menjadi kekuatannya. Sehingga ketika dia memimpin begitu ya, ya itu tadi yang dibilang, dia tetap menjadi apa adanya, dia tidak perlu menyembunyikan kelemahannya, ya supaya jangan dikiranya kayaknya dia pemimpinnya sempurna banget gitu ya. Supaya juga jangan orang yang dipimpinnya merasa kayaknya terlalu gapnya jauh banget gitu ya dengan pemimpinnya gitu. Tapi justru dia mau tunjukkan bahwa ya udah sekarang apapun yang ada dalam diri pemimpin itu, dia tahu kekuatan dan kelemahannya, dan dia berusaha bersikap apa adanya, dan tapi tentunya tidak pernah kehilangan ketulusan itu, ketulusan dia untuk menjadi seorang pemimpin yang otentik begitu ya. Begitu mungkin menurutku. Ya. Cruz bicara itu soalnya ada banyak orang yang pada akhirnya kayak kita bilang yang pemimpin buruk kemarin ya Usia, pengen ngatur semuanya, padahal siapa tahu memang di situ bagian tertentu itu kurang, nggak apa-apa, kita bagi tugas gitu. Aku kurang di sini nih, aku pandai lah kalau misalnya, kalau kami pendeta suruh khotbah kami pandai, tapi kalau multimedia mungkin kayaknya kita perlu rekrut anak-anak muda misalnya gitu ya, teman-teman pemuda-pemudi yang punya kemampuan atau memang belajar soal itu, atau mungkin dia nggak belajar di bidang itu tapi dia punya passion di situ sehingga dia mau ngulik dan lain sebagainya. Kan bicara soal self aware ya, kita tahu persis bahwa ada hal-hal tertentu yang memang kita bisa atur karena kita kuasai, tapi ada hal-hal tertentu yang gak semua orang kan kuat, dia punya kelemahan juga. Bagus banget Cruz ini ya Usia dalam penjelasan guys, dan tulus itu tuh penting banget ya Usia, maksudnya sekarang itu menemukan orang yang tulus itu susah banget karena apa ya, bicara tulusnya kan bicara hati ya, bukan bicara tulus penyanyi ya, bicara hati. Artinya setidaknya ketika dia menjadi pemimpin yang tulus, dari hatinya pun dia sudah punya niat yang bersih gitu ya, niat yang positif gitu ya. Sehingga dia akan berusaha untuk supaya jangan sampai kelemahannya juga jadi batu sandungan gitu ya. Bagaimana kelemahan dia itu juga dia berusaha berdamai, dan dia lebih meningkatkan apa yang menjadi kekuatan dia, supaya yang dari hati yang tulus itu, niat baik, niat positifnya itu semua akan tersampaikan dengan baik begitu. Tulus itu penting banget kalau menurutku. Apa lu hasus-hasus? Benar. Yang kedua apa Usi? Yang kedua tuh yang bawah. Yang kedua itu ya ada juga kaitannya dengan tulus ya. Cuma kalau menurutku ini kan yang kedua ini adalah memimpin dengan hati. Memimpin dengan hati. Artinya bagaimana ya memimpin dengan hati ini ya? Gini, kadang-kadang yang menjadi kekeliruan dalam satu ya, katakanlah mungkin organisasi atau dalam satu komunitas gitu ya, terhadap ya pemimpin dan yang orang dipimpin itu tuh kayak nggak connect begitu, non apa sih? Kayak contohnya kayak kita lah ya, kayak kita. Maksudnya kita berdua nih kadang-kadang belum ngomong aja udah tahu apa yang mau kita omong gitu ya, saking terkoneksinya aja. Dan kita selalu bilang sehati gitu ya. Dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dalam memimpin itu butuh ada yang namanya kesehatian gitu ya. Ya nggak heran lah ya dalam firman Tuhan juga yang namanya sehati itu selalu didengung-dengungkan, selalu di sounding gitu ya, karena memang memimpin dengan hati itu akan membuat orang bisa, nih orang yang dipimpin ini bisa nangkep nih hatinya pemimpin ini seperti apa gitu ya, apa mau bagaimana gitu. Walaupun kadang-kadang kalau bicara hati kan agak sensitif ya non ya, kadang-kadang bicara hati kita agak sensitif, terus cenderung kadang-kadang kalau ada terjadi sesuatu mungkin emosi atau mungkin sedih dan lain sebagainya, tapi it's okay gitu loh. Emosi-emosi itu adalah emosi yang baik, asalkan memang itu bisa tersampaikan juga dengan cara yang baik, supaya kalau pemimpin, misalnya pemimpin ini, semoga aku nggak ini ya sepaham dengan Cruz, maksudnya kalau emosinya mungkin lagi sedih gitu ya, orang yang dipimpin juga harus paham, oh ini lagi sedih, apa nih, apa yang mesti kita ini, apa yang kurang pas begitu ya,
Ataupun juga ketika pemimpin melihat bawahannya juga kok kayaknya kerjanya makin nggak fokus nih gitu ya. Apa nih yang miss gitu ya. Oh, siapa tahu mereka punya persoalan di keluarga mungkin atau di sekolah. Jadi hati itu bukan sekedar bicara memimpin dengan tulus, tapi hati juga bicara tentang bisa saling memahami satu dengan yang lain. Gue berasa kayak ya, tapi benar maksudnya. Kadang-kadang tuh pemimpin itu dia hanya jadi gini, orang kalau memimpin dengan hati, siapapun ya, rekan sekerjanya, bawahannya, teman-teman mungkin sekarang bekerja di posisi atas, atau mungkin ketua GP, ketua Pelkat dan lain sebagainya, atau mungkin kita KMJ, PJ gitu ya. Kita yang memimpin itu kalau orang tahu hati kita mau marah juga orang maklum. Maksudnya marah karena pekerjaan ya, bicara secara profesional ya, tegas dan lain sebagainya. Kita raut muka kita kecewa pun orang jadi, aduh nggak enak nih gitu sama dia gitu, karena orang jadi tahu hati kita. Oh gini, kadang-kadang ya kita dikenal orang sebagai orang yang misalnya punya karakter tertentu yang mungkin negatif di mata orang lain. Tapi orang yang pernah bekerja dengan kita, kalau tahu kita memimpin dengan hati, dia akan bilang sendiri, enggak, orangnya baik kok. Emang casingnya aja begitu. Emang cara kerjanya aja gitu. Iya. Isi hati tuh sih. Betul. Memang nggak ada yang tahu persis isi hati orang lain. Tapi kalau kita menyentuh hatinya, ada yang sentuh hatinya, jangan dong. Betul. Walaupun kalau kata Oma ya, rambut sama hitam tapi hati siapa yang tahu ya. Nah itu jadi kita harus memahami betul isi hati orang. Benar. Itu yang kedua, yang ketiga sih. Yang ketiga ini pemimpin otentik ini menurut si Kruse ini adalah mission driven dan fokus pada hasil. Jadi tidak berfokus pada tujuan pribadi dan melakukan pekerjaan untuk mencapai hasil, bukan untuk kekuasaan. Jadi bicara dia fokus memimpin itu untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Tapi ketika dia mau bicara tentang hasil, maka dia tidak akan menggunakan atau menjadikan kekuasaan itu sebagai alat gitu ya. Untuk kekuasaan itu alat. Oh iya, maksudnya kekuasaan itu alat bukan tujuan begitu ya. Jadi kuasa itu dalam artian dengan posisinya gitu ya, dengan jabatannya sebagai seorang pemimpin itu bukan untuk bukan untuk menunjukkan dia punya kekuasaan, tapi posisi jabatan itu dipakai untuk bisa dia membawa orang-orang yang dipimpinnya menuju hasil yang diharapkan, begitu. Orang kadang suka salah mikir sih, seolah-olah orang bilang yang penting proses bukan hasil akhir gitu. Jadi tapi seolah-olah kesannya kayak hasil akhir, fokus pada hasil bukan yang utama, enggak juga. Justru karena kita mau hasilnya bagus, makanya kita fokus pada proses gitu. Seolah-olah kalau orang fokus pada hasil itu nggak baik, enggak, justru karena dia fokus pada hasil akhir, maka prosesnya juga harus baik. Makanya yang dikendarai adalah misinya gitu, misinya yang digerakkan gitu. Lalu bukan misi pribadi kayak tadi Usi bilang, pemimpin yang otentik itu dia menggerakkan misi bersama gitu, misi kalau dia pemimpin di organisasi, misi organisasi bukan misi pribadinya. Karena kalau misi pribadi dia akan beruntung kan gitu. Betul. Lalu fokus pada hasil akhir itu ya itu tadi bahwa karena dia tahu hasil akhir harus menguntungkan semua pihak, meskipun itu nggak mudah, ya dia mau melaksanakan tugas tanggung jawab, memengaruhi, memfasilitasi, memediasi dan lain sebagainya, itu mengkoordinasi dengan sebaik-baik, mengkomunikasi dengan sebaik-baiknya gitu. Itu ya Usi. Yang terakhir, pemimpin yang otentik itu menurut Kruse adalah fokus pada jangka panjang. Nah, ini menarik ini ya, kalau kita punya pemimpin otentik yang selalu punya fokus pada jangka panjang. Jadi bukan cuma berpikir jangkanya dia doang, gitu ya. Betul. Tapi pada jangka panjang gitu. Jadi dan untuk bisa mencapai fokus pada jangka panjang itu atau hasil jangka panjang itu
perlu effort yang besar ya Non ya. Benar-benar harus sedia membimbing orang modelnya seperti ini. Dia harus punya jiwa memelihara gitu ya. Orang harus ini siap mengkader ya usia. Ya, mengkader, kaderisasi, regenerasi segala macam. Jadi supaya ketika dia tiba-tiba tidak lagi ada dalam posisi itu ya orang nggak langsung kayak pincang begitu gitu ya. Tapi memang sudah ada orang-orang yang memang sudah dibimbing, sudah memang ada orang-orang yang sudah dilatih, diberikan pengetahuan, diberikan pendidikan yang dibutuhkan dalam melanjutkan misi berikutnya, dan itu juga memang melakukannya harus dengan penuh kesabaran, kerja keras, nggak bisa asal-asalan. Makanya kalau untuk yang seperti itu supaya fokusnya jangka panjang begitu. Benar. Karena kalau kita mau komunitas kita langgeng, nggak cuma bisa mikirin yang jangka pendek aja. Ya. Dan kalau pemimpinnya hanya fokus pada yang jangka pendek, itu asal-asalan kan, karena dia karena mimpinya mungkin mulainya dari mimpinya ngasal, ya udahlah yang penting jalan. Nggak punya mimpi yang akhirnya memikirkan yang ke depan gitu. Akhirnya asal mimpin juga tuh. Jadi ya udah yang penting beres. Misalnya kalau kita punya harta lah gitu dalam sebuah komunitas, apapun bentuknya ya, entah materi, entah benda. Kalau mikirnya cuma jangka pendek, ya udah dipakainya asal-asalan gitu. Ya udah, mungkin cuma buat konsumsi doang, atau mungkin cuma buat kalau misalnya kendaraan, ya kalau misalnya kalau rusak jual aja, dan jual murah aja, nggak mikir yang ke depan, atau nggak usah dipelihara gitu yang tadi kayak Lucy bilang, apalagi manusianya gitu. Ya udah yang penting kitanya aja, teman-teman kita aja, orang-orang dekat kita aja yang sukses. Betul. Yang pintar kita doang gitu, yang lain nggak usah. Padahal butuh pemimpin yang nggak asal-asalan, yang salah satunya itu ya, dia harus pikir jangka panjang. Kalau komunitas ini mau bertahan, apapun gereja, organisasi sosial, kalau mau bertahan ya kita harus mikir jangka panjang. Iya. Dan memang aku sepakat memang dengan Kus ya, ketika dia juga menambahkan bahwa dan untuk bisa fokus pada jangka panjang itu orang butuh sabar dan harus kerja keras. Ya kan, dan itu bukan proses yang 1-2 hari. Kadang-kadang ini tiba-tiba jadi refleksi ya Non ya. Kadang-kadang kalau udah akhir-akhir begini cuma nanya, gue udah bikin apa ya? Gitu ya. Gue bikin akhir-akhir apa tuh? Akhir tahun gitu ya. Jadi mikirnya ada yang baru di akhir tahun nanti nih. Jadi mikirnya tuh kok bener juga ya. Maksudnya kadang-kadang itu yang miss mungkin ya dari persiapan yang kita buat ketika kita memulai satu bentuk pelayanan. Khususnya kita pendeta lah ya, ketika kita masuk dalam pelayanan baru gitu. Kadang-kadang mungkin kita nggak punya waktu untuk fokus pada itu karena tiba-tiba sudah harus adaptasi dan lain sebagainya. Ketika sudah waktunya mau pergi, apa ya? Sudah. Iya, benar. Apa yang sudah mau dibikin ya? Kadang-kadang kita sadar nggak sadar, kadang-kadang kita bilang benar ya, ya ampun waktunya kok berjalannya cepet banget ya gitu ya. Jadi pertanyaannya, udah bikin apa ya? Apa aja ya? Kan disuruh bikin laporan kan? Betul. Iya gitu. Betul. Ambil kadang-kadang orang hanya lihat dari harta yang bertambah, bukan pada usaha bangunan yang bertambah, bukan pada usaha mengkader orang-orang. Betul. Membina, memelihara imannya. Kadang-kadang kita gitu ya, bias di sana. Bahwa satu sisi kita mau memimpin umat gitu, kita diarahkan untuk menjaga dan memelihara iman mereka, tapi hasil akhir nanti yang diukur hanya materi. Iya, itu kadang-kadang ya jangan sampai juga hal itu juga terjadi ya, karena memang ya mungkin kita belum ada dalam roh yang sama ya, nggak beda nih. Yang satu yang dipimpin maunya apa, yang mimpin nih arahnya mau di mana, yang dia mau bagi gitu ya dengan orang yang dia pimpin. Wow, sudah otentik kah kita? Itu dia, sudah otentik kita, pertanyaan mendasarnya itu. Sungguhkah kita memang memimpin dengan baik, dengan persiapan-persiapan yang matang, atau asal-asalan? Sudahkah kita juga membangun mimpi bersama yang tidak asal-asalan gitu? Jangan ngasal bermimpi, jangan ngasal kemudian memberi mimpi pada orang yang kita pimpin. Jangan ngasal, ya kan kalau kita cuma ngasal memberi mimpi, akhirnya kita sendiri tidak mau mewujudkannya, orang lain kecewa kan begitu. Betul. Lalu banyak luka-luka
yang ada dan seterusnya. Tapi pertanyaan tadi Usi itu benar. Apakah kita sudah otentik Usi? Jadi Usi harus gimana? jawab ini. Iya, aku juga bingung kenapa memberi penekanan pada hal yang itu ya. Karena kalau mau jujur, kita sedang berusaha otentik aja kali ya. Betul. Kalau aku sih bukan mau membela diri ya, bukan mau membela diri atau GR, tapi aku pikir menjadi pemimpin yang otentik itu bukan proses sekali jadi gitu ya. Tapi bersyukurnya kita sedang dalam proses untuk berupaya menjadi pemimpinnya otentik gitu. Apalagi di masa-masa kita dalam pelayanan kita ya Non ya, kita kan baru 9 tahun katanya. Ya. Tahun baru gitu. Banget. Tapi justru ketika masih baru ini ya kita bersyukur kita dapat pemahaman seperti ini gitu ya. Sedini mungkin kita belajar untuk membekali dan juga menerima diri untuk dibekali dengan pemahaman-pemahaman tentang kepemimpinan gitu ya. Ya kita nggak tahu ya tiba-tiba panggung apa yang terjadi walaupun di podcast apapun dia kita nggak butuh panggung. Gitu betul, kita nggak butuh panggung. Ya, tapi artinya kita nggak tahu. Tapi pasti akan ada momen di mana kesempatan itu juga akan datang dalam diri kita, dalam pelayanan kita gitu ya. Dan menjadi perenungan buat kita, apakah saya sudah menjadi pemimpin yang otentik ya. Kita tetap belajar, kita tetap berupaya. Semoga orang-orang mendapati kita sebagai pemimpin yang otentik gitu ya. Mungkin mulailah dengan tapi kalau bicara hati ya bolehlah kita bilang bahwa hatinya otentik lah ya. Ya. Tulus. Iya, tulus sampai apa? Enggak salah. Sampai dimodusin ya. Saking kita tulusnya gitu. ya itulah ya. Ya pokoknya seperti itu, kita dalam proses belajar kalau menurutku, dan memang itu bukan proses belajar yang mudah ya. Yang mudah karena kalau sudah tiba-tiba contohnya kayak aku berkeluarga, mungkin Pet juga kemarin studi gitu ya, itu kan wah kita harus menjaga betul kita punya ritme supaya tetap bertahan dan juga kita punya fokus jelas dan pelayanan kita juga efeknya bisa jangka panjang buat orang-orang yang kita layani. Ya teman-teman, kalau tadi kita bilang podcast tanpa podium nggak butuh panggung, maksudnya panggung-panggung yang kemudian diidamkan banyak orang yang bukan karena kesiapannya tampil, mungkin itu ya. Jadi kayaknya ini kita dapat refleksi juga terkait dengan nama kita. Jadi bukan berarti siapa sih yang nggak butuh podium untuk menyuarakan. Kita butuh podium sebesar mungkin juga untuk menyuarakan apa yang kita impikan dan idam-idamkan untuk pembaharuan. Tapi maksudnya tanpa podium di sini adalah podium-podium yang kalau kita nggak siap ngapain kita naik ke podium kan gitu. Dan kalau memang kita nggak punya podium, kalau kita belum punya kesempatan untuk ada di podium itu, ya udah bersyukur aja. Kita nggak perlu jegal orang untuk naik ke podium-podium tertentu. Dan justru waktu itu dipakai untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi supaya ketika kesempatan itu datang, oke, silakan. Apa bilang? The stage is yours. Ya, stage is yours. Oke, si Irma, boleh closing statement-nya? Kita berdua ngobrol jadi kita berdua sendiri yang saling pandu. Apa ya closing statement-nya? Closing statement-nya? Ya aku sih mungkin gak jauh-jauh dari apa yang selalu kita punya ya. Aku pikir setiap kita tentu punya hati yang baik. Aku pikir begitu, kita selalu punya hati yang baik. Jadi supaya kita jadi pemimpin yang otentik, kita nanti bisa memimpin orang yang kita pimpin untuk mencapai hasil dan juga hasilnya pun jangka panjang gitu. Pelihara hati aja deh kalau aku. Jauhkan hati kita dari segala niatan yang sifatnya mau popularitas ataupun money oriented gitu ya. Sorry to say, ataupun kita jauhkan hati kita dari hal-hal yang justru bisa menggoyahkan keotentikan kita gitu ya dalam memimpin. Ya kita punya kelemahan, nggak ada pemimpin yang sempurna. Tapi juga jangan jadikan kelemahan itu untuk kemudian cara kita untuk memperkaya diri atau menampilkan diri menampilkan diri dan kemudian melupakan orang yang kita pimpin. Aku sih mungkin tuh ya, hati aja yang perlu kita jaga, kita pelihara dengan segala yang baik. Aku gitu. Kalau di kanan? Kalau aku berubah itu dasarnya ubah.
Dasarnya ngomong ubah. apa nih itu My Roommate is Gumiho itu kalau bicara rubah itu. Iya. Iya, jadi kata dasarnya tuh ubah, sehingga kita harus berusaha mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik, termasuk diri kita ke arah lebih baik, dengan tidak menjadi rubah. Betul. Tapi jadilah orang-orang yang tulus. Rubah itu kan terkenalnya licik ya, gitu. Ada karakter-karakter dasar, bukan berarti rubah itu tidak baik, teman-teman. Dia diciptakan baik adanya, tapi ada salah satu karakter dasar yang kemudian pada akhirnya jangan sampai menjadi bagian dari kehidupan kita, baik yang dipimpin maupun yang memimpin. Mukanya biasa aja, aku percaya ada connection unstable di sini. Jadi good. Jadi pasti si Irma lagi bingung aku ngomong apa ini ya. Lancar. Oke, siap. Aman. Oh, oke, siap. Jadi gitu sih kali ya teman-teman. Jadilah pemimpin yang berani bermimpi, tapi kemudian jangan mimpi yang ngasal, dan jangan asal mimpin gitu ya sih ya. Bagus. Oke deh. Oke deh teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan episode terbaru podcast Tanpa Podium. Setiap Rabu malam sudah bisa didengarkan di Spotify, dan setiap Sabtu malam sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Info selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja dulu, di sana ada banyak hal. Ada Reels, ada microblog, video blog, iklan-iklan, dan lain sebagainya. Merchandise juga nanti akan tersedia ya. Ya. Available soon. Oke deh kalau gitu teman-teman. Dan satu ayat saja. Oh iya. Aduh makasih Mima, lupa terus apa itu. Satu ayat saja, jangan lupa teman-teman, selalu tayang setiap Senin dan Kamis di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Tungguin aja, semoga jadi berkat lewat ayat-ayat yang disampaikan, menjadi permenungan buat kita semua. Amin. Oke deh, kalau begitu saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.